Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Waalaikumsalam di warahmatullahi. podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Bincang santai teman Undaris. Ya teman-teman, kali ini saya ditemani tamu yang sangat spesial, eh, yaitu Bapak DRS Abdul Karim MH. Monggo Pak Karim disapa dulu pemirsa di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pemirsa dan hadirin semua yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan yang terakhir ini, the last minute ya. Ya, Ini sudah tanggal 23, 23. jelang 24 ya. Iya, Pak. Bentar lagi kita Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, siap-siap kupat ya. Opor. Opornya Nonton jangan opor. lupa ya. Oke. Ya, selamat menikmati. Ini kami di Undaris setiap Ramadan dan lainnya mengadakan podcast dan merangka untuk syiar Ramadan dan juga syiar Undaris gitu ya Iya, Mas ya. betul sekali Pak Karim. Oke. Ya, pada kesempatan bincang ini akan sampaikan beberapa hal Mas Toko, yaitu kaitannya dengan fase puasa Ramadan. Oh iya. Ya. Jadi fase bulan Ramadan itu sebelum masuk fase Ramadan kita menyiapkan diri dulu. Siap-siap itu sejak bulan Rajab, Rajab. kemudian bulan Sya'ban. Nah, baru masuk bulan Ramadan. Nah, Dua itu bulan sebelumnya 12 sudah siap-siap. sudah Iya. siap-siap ya Pak. Ya, karena itu kita ingat itu doanya Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahasil maqasidana. Nah, kita termasuk dikabulkan doa kita. Wahasil maqasidana. Masuk ini alhamdulillah kita sampai hampir paripurna puasa kita. Jadi, itu sering dibuat pujian di musola masjid-masjid itu ya Betul. Pak ya. Itu hadis Rasulullah sebenarnya Itu doa dibuat Doa. puji-pujian itu ya. Pak. Betul. Dan sekali kan kalau ngerti maknanya luar biasa ini. Itu. Ya, teman-teman, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu fase Ramadan ya Pak. Puasa Ramadan. Fase puasa Ramadan. Ya. Kita tanya dulu sama Pak Karim nih, sebenarnya ada berapa fase sih Pak di puasa Ramadan itu Pak? Ya, kita ada 3 fase ya. 3 fase. Karena menurut hadis Rasulullah, ar-Ramadanu awwalu rahmah. Jadi fase pertama itu rahmat. Oh, gitu. Wah, yang kedua wa usatu maghfirah. Ampunan. Wa akhiru itqum minan niron. Ya. Yang terakhir pembebasan dari pintu neraka, siksa neraka itu. Kita dibebaskan dari itu. Artinya pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka. Gitu. Berarti ada 3 fase, Ya. teman-teman. Yang pertama itu rahmah tadi ya Pak ya. rahmat, betul. Yang kedua maghfirah, pengampunan, dan yang terakhir yang Itqum ketiga minan itu niron. Itqum minan niron. ditutupnya pintu neraka Iya, ya Pak ya. iya. Itu contohnya seperti apa Pak? Nah, begini kalau yang fase rahmat itu begini. Rahmat itu maknanya apa? Kasih sayang karena kelembutan Allah Ta'ala. Ya. Karena dengan rahmat Allah Ta'ala orang bisa dapat petunjuk. Nah, bisa dapat petunjuk. Ya. Petunjuk itu dengan berbagai macam dari Allah Ta'ala untuk membuka petunjuk itu. Ya, ada penyanyi yang dapat petunjuk akhirnya masuk Islam. Kayak Ruben. Oh, iya, betul sekali. Itu karena rahmatnya Allah Ta'ala. Namanya Kasih Allah Ta'ala, akhirnya dia tertarik masuk Islam. Yang penyanyi yang desainer terkenal siapa itu? Badannya gemuk? Ivan Gunawan. Oh, iya. Asalnya hidupnya mewah kan? Sarapan pagi aja habis 2 juta. Untuk apa? Iya. Tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala, sekarang terbuka hatinya dapat petunjuk membangun masjid di luar negeri. Oh iya. Sekarang tidak lagi sarapan habis 2 juta. Itu kan muspro ya, istilahnya itu terlalu bermewah-mewah diri, terlalu luar biasa. Belum makannya berapa juta itu. Ingat bahwa sekitar kita itu ada fakir miskin yang membutuhkan, yang kelaparan, apalagi puasa kayak begini. Nah, itu atas rahmat Allah Ta'ala hatinya jadi lunak. Akhirnya dia berpikir kebaikan. Nah, seperti itu. Dengan kasih sayangnya, kita dapat petunjuk gitu ya Pak ya. Akhirnya hatinya terbuka untuk berbuat baik ya. Kalau enggak dengan kasih sayangnya enggak dapat rahmah ya. Walaupun kita
berjuang gitu ya, Ya, ini hatinya tertutup. tertutup ya Pak ya. Tertutup. Ya, namanya tertutup ya apa ya, nggak bisa mikirnya bisa tapi hatinya nggak terbuka. Oh, Gitu. Hatinya nggak terbuka pada siapapun. Ya. Oke Pak. Mahjub istilahnya, ya. Nah, Mahjub. ini kan yang contoh yang pertama ya Pak ya, Ya, rahmat ya. tadi. Untuk yang kedua Pak, Kedua itu ampunan, maghfirah. maghfirah. Ya, maghfirah. Maka fase pertama tadi tanggal 1 sampai dengan 10 Ramadan itu fase-fase yang kaitannya rahmat tadi itu sudah habis, sudah artinya sudah selesai kita jalankan. Yang kedua ini maghfirah itu tanggal 11 sampai tanggal 20. Ini juga sudah selesai. Tapi yang perlu kita ingat maghfirah itu ampunan Allah Ta'ala. Ampunan. Maka saat itu minta apa? Semua kesalahan diampuni Allah Ta'ala. Ya, contohnya apa di dalam itu? Mangkoma Ramadhana imanan wa tijaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sholat malam, mendirikan sholat malam, ya taraweh, ya tahajud, semua itu, itu kalau dia betul-betul iman dan minta ridha Allah Ta'ala karena istisab, maka dosa-dosanya diampuni Allah SWT. Sehingga kalau ampunan di situ kita betul-betul tobat kepada Allah Ta'ala, tidak mengulang perbuatan yang lama, diampuni Allah Ta'ala. Sehingga apa? Bersih kalau kita begitu, nggak punya dosa seperti itu. Ini tahap kedua. Maka itu untuk berulang-ulang untuk istighfar. Ya astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim boleh. Kemudian sayyidul istighfar itu lebih afdal lagi karena rajanya istighfar. Oh, luar biasa. Luar teman-teman. biasa. Jadi di fase kedua ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diampuni ya Pak ya. Iya, kita minta pengampunan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar tadi ya Pak ya. Di sisi lain juga apa? Beramal yang sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Mumpung pas dilipat gandakan pahala kita. Seperti itu. Makanya rentetannya apa? Sekarang banyak yang sadar kan? Kasih buka bukber bersama, atau di jalan-jalan kasih bagi-bagi ya. Itu jalan orang kamu menggelontorkan dosa-dosa itu. Betul sekali. Iya. Teman-teman di rumah ini sudah melaksanakan itu atau belum ya? Kalau belum nanti mungkin next atau sekarang belum terlambat ya. Bagi-bagi takjil ya. Bagi-bagi takjil ya. Dipersiapkan sejak 2 bulan ya Pak ya. Tadi kan betul. persiapannya 2 bulan untuk mempersiapkan itu. Oke, untuk yang ketiga Pak. Oke. Untuk contoh yang ketiga. Ya, tiga itu yang itqu minan niron. Jadi tanggal 21 sampai akhir. Bisa 29, bisa 30 ya. Kita belum tahu ini. Ya prediksi ini semua Jumat rata gitu ya. Tapi kita tidak tahu. Allah yang Maha mengetahui. Ya, kita berserah diri dan juga ikhtiar baik melalui ru'yah maupun hitungan secara hisab. Ya. Kita lihat nanti. Nah, ini kita sudah masuk fase ini. Sekarang sudah masuk nanti malam sudah 24 kan? 23. Ini pembebasan api neraka itu benar. Maksudnya apa? Rasulullah Muhammad SAW ketika masuk fase terakhir ini sering melakukan i'tikaf di masjid. Ya. Sehingga hadis diriwayatkan oleh Aisyah, ya man i'tikafa imanan wahtisaban hurufa mau taqaddama min dambi. Barang siapa yang i'tikaf ya, tentunya dalam masjid ya, tentunya itu dosa yang lalu diampuni Allah Ta'ala. Ini pentingnya kita i'tikaf. Maka kita ini setelah masuk nanti maghrib, ya itikaf. Mungkin masih pulang, masuk lagi sholat tarawih, isya tarawih, niati itikaf. Begitu mau tadarus, ya diniat itikaf juga. Situ. Sepanjang tidak keluar masjid, masih ada masa itikaf. Tapi kalau sudah keluar, berarti sudah hilang. Nanti masuk lagi itikaf lagi. Apa tuh? Nah itu itikafa fisal masjidi lillahi ta'ala. Atau yang mengatakan takaruban lillahi ta'ala. Dan niat itu diem, minimal 3 kali bacaan subhanallah sudah masuk hitungan i'tikaf. Oh, gitu ya. Seperti itu. Ini Rasulullah terus seperti itu. Ya. Dan tidak hanya itu saja i'tikaf, Rasulullah juga apa? Melaksanakan bangun malam ditambah lagi sholat tasbih bisa. Bangun lagi sholat namanya sholat Lailatul Qadar. Kan diperoleh tanggal gasal. 21, 23, 25, 27, 29. Nah saya enggak. Pokoknya bener rapat semua. 21, 20 pokoknya sampai lalu terus. Iya. Ya itu. Nah, harapan kan enggak lepas ya. Lepas seperti itu. Biar dapat gitu ya. Dijaring semuanya lah. Jaring. Enggak jaringnya per gasal-gasal enggak gitu loh. Ben terlatih kita. Ya kita Allah Ta'ala diberi kekuatan, kesempatan untuk itu ya. Dan ini
kaitannya dengan tadi itu kaitannya dengan apa? Lailatul Qadar. Minimal lah kita sholat 2 rakaat, bacaannya setelah Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua juga sama, Fatihah, kemudian tambah surat Al-Ikhlas, Qul huwallah itu 7 kali. Setelah salam minimal baca apa istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih sampai 70 kali. Jadi Fatihah, kemudian Ikhlas 7, istighfarnya 70. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini termaktub dalam hadis Rasulullah. Hikmahnya luar biasa, banyak itu. Dosa-dosa yang diampuni, termasuk dosa kedua orang tuanya. Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman. Makanya kesempatan ya. Iya, kesempatan ini kita. itku minaniron ya. Ben dibebaskan dari api neraka. Artinya kan pintu surga terbuka. Iya. Gitu. Nah, terus gini Pak, tadi kan pintu neraka ditutup ya Pak? Ya. Pembebasan kan enggak masuk. Ya. Setelah itu dibuka pintu surga Pak. Nah kalau dibuka kita nggak tahu caranya untuk masuk, itu kan sama aja ya Pak ya. Udah dibuka, Nah bagaimana caranya untuk masuk ke pintu surga tadi? Kita sudah diajari oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga kuncinya gue wis. Kuncinya. Kita dibekal, kan kita tidak dibeli kunci neraka Mas. Iya. Nggak ada kunci neraka. Umat Muhammad dijamin masuk surga kayak kuncinya ya. Nah, kuncinya pas kan bisa masuk. Nah. Bacaan tahlil teman-teman. Nah, betul. Kuncinya surga itu. Allah tambah Muhammadur Rasulullah. Pintu surga udah terbuka. Ya. Kalau kepingin pintu surganya terbuka semuanya, setelah wudhu baca doa itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutaqin, sambil memandang langit ya. Langit. Itu dibaca. Kalau itu terbiasa, kita sudah terbiasa, jaminannya apa? Dari 8 pintu kita, pintu surga, kita mau lihat mana saja, oke. Luar biasa Pak. Wah ini ngobrol sama Pak Karim ini banyak ilmunya ini teman-teman. Nah, kita dari tadi sudah dikasih amalan-amalan sangat banyak sekali, termasuk istighfar dan tadi ya Pak ya, doa-doa itu yang setelah sholat baca istighfar 70 kali atau apa itu Pak ya? Betul. Ya, mungkin teman-teman besok mulai sekarang atau besok itu bisa dilaksanakan. Untuk tips-tipsnya dari Pak Karim ini sangat luar biasa sekali. Dan mungkin ini Pak, karena ini sudah di ujung acara ini Pak, ada pesan-pesan yang disampaikan pemirsa enggak Pak? Jadi pelajaran untuk tahap pertama, kedua, ketiga tadi itu kita beri contoh konkret. Yang penting nanti pasca Ramadan. Pasca Ramadan. Tentunya kita ada outcome. Ya, outcome-nya apa toh? Kalau outcome bahasa lainnya dampak positif. Namanya asar. Nah, apa setelah itu? Satu, yang pertama, kalau kita terbiasa puasa Ramadan, maka di sini kita paling tidak efeknya puasa sunnah. Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid itu paling tidak seumur sekali saja, atau setiap bulan boleh, lebih baik karena itu sunnah muakkad. Karena dulunya sebelum Ramadan Rasulullah puasa Ayyamul Bid itu. Itu ya. Nah, kemudian juga dampak itu juga kita bisa merasakan betapa tidak enaknya, betapa laparnya kita puasa 1 hari. Maka kita kalau memandang melihat saudara kita yang statusnya fakir, miskin, hati kita terbuka. Karena rahmat Allah Ta'ala, kita memberikan belas kasihan kepada mereka-mereka itu. Ya. Karena rezeki kita dari Allah Ta'ala, tidak semua 100% milik kita, tapi 2,5% milik mereka. Titipan ya Pak ya? Titipan saja, kayaknya lewat aja deh. Itu kira-kira yang perlu kita pikirkan ke depan setelah pasca Ramadan. Dan juga tentunya kita belajar, kalau kemarin kita puasa itu pakai lisan, benar, cuma besok lisan kita juga ikut puasa setelah Ramadan. Artinya bicara yang tidak perlu, enggak, yang baik-baik yang kita lakukan. Gitu. Kira-kira itu Mas.
Baik teman-teman, jadi kedepannya itu harus berdampak ya teman-teman. Jangan sampai setelah Ramadan malah tambah buruk ya Pak ya. Kayak logonya Ristek Dikti ya. Oh iya, berdampak ya, logonya Ristek Dikti, benar sekali Pak. Setelah Ramadan itu kita harus berdampak positif. Jadi nggak ini Nggak ya. setback ke belakang, nggak Iya, kembali lagi. benar sekali. Oke teman-teman, karena ini waktunya sudah habis, kami undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karim. Sama-sama.